Selamat datang di update market kripto hari Kamis 16 Januari 2026. Di tengah kondisi siklus yang makin panas, sentimen market kripto justru kelihatan kembali stabil, walaupun tekanan makro masih terasa. Harga Bitcoin dan altcoin utama mulai bergerak di level kritis, dan indikator siklus banyak yang mengirim sinyal penting. Hari ini, kita akan bedah zona potensi, kabar makro, dan bagaimana market merespon event ekonomi besar dalam beberapa hari ke depan. Buat kamu yang lagi mantau peluang, pastikan simak terus supaya nggak ketinggalan tiap fase baru di siklus pasar ini. Untuk mengawali, ingat bahwa semua pembahasan hari ini hanya untuk edukasi dan riset. Materi ini bukan saran keuangan atau rekomendasi transaksi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan masing-masing. Pastikan selalu konsisten pakai manajemen risiko. Dalam kalender ekonomi kali ini, ada beberapa penentu arah market global yang wajib diperhatikan. Dari Inggris, data pertumbuhan ekonomi bulanan untuk November naik 3%, lebih tinggi dari ekspektasi. Sementara data Jerman menunjukkan pertumbuhan menyentuh 2/10% untuk tahun 2025. Dari Cina, rilis pertumbuhan ekonomi kuartal keempat dan produksi industri bulan Desember dijadwalkan hari Jumat ini. Kanada juga rilis inflasi dari Kanada, serta laporan pengangguran dan inflasi lanjutan minggu depan dari Inggris dan Jepang. Event besar di Amerika Serikat seperti GDP kuartal ketiga dan data konsumsi pribadi juga bakal menguji reaksi market. Dengan tekanan inflasi yang belum reda, semua data ini berpotensi memicu volatilitas tinggi di aset kripto dalam beberapa hari mendatang. Kabar utama datang dari Amerika Serikat. Federal Reserve baru saja mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga lagi untuk menangkal inflasi yang masih tinggi. Sikap agresif Bank Sentral AS ini bikin pasar jadi ekstra sensitif, karena biasanya suku bunga naik akan dorong penguatan dolar dan kasih tekanan pada aset berisiko, termasuk kripto. Kalau tren ini lanjut, potensi aliran dana dari kripto ke aset tradisional makin besar. Jadi, fase volatilitas tinggi di market kripto masih layak diwaspadai untuk sementara waktu. Dari Eropa, European Central Bank mengumumkan pengurangan program pembelian obligasi seiring pulihnya ekonomi zona euro. Langkah ini menandakan mulainya normalisasi kebijakan moneter di benua biru. Dengan likuiditas yang sedikit diperketat, minat spekulasi di kripto bisa mulai berkurang. Efeknya bisa ke demand Bitcoin sebagai safe haven dan juga sentimen terhadap euro sebagai alternatif aset. Sementara itu, dari Cina, gelombang regulasi makin diperketat. Pemerintah secara resmi mengumumkan aturan baru yang makin membatasi aktivitas trading dan mining kripto di Cina. Selain pengawasan dan potensi penghentian operasi mining, kampanye penertiban ini menekan market dari sisi volume dan likuiditas global. Setiap kali Cina mengetatkan aturan, market biasanya langsung bereaksi dengan naiknya volatilitas dan potensi tekanan harga, khususnya buat Bitcoin. Kalau kita lihat Fear and Greed Index terbaru, market berada di level 50 alias zona netral. Ini artinya pelaku pasar lagi menahan diri, masih cari-cari kepastian arah berikutnya. Dibanding sebulan lalu waktu indeks ada di angka 22, suasana sekarang jauh lebih tenang. Tapi, pergeseran cepat ke atas atau ke bawah tetap mungkin terjadi, apalagi kalau ada kejutan makro atau breakout harga Bitcoin dari range saat ini. Indikator Pi Cycle top kita hari ini masih aman, ibarat lampu peringatan masih hijau. Nilai moving average 110 di sekitar 99.000, sedangkan rata-rata 352 kali 2 masih jauh di atas $200.000. Selama garis merah belum dekatan, peluang top siklus belum muncul. Tapi tetap penting pantau kalau ada perubahan cepat di tren harian. Puel multiple hari ini ada di bawah 1, tepatnya 0,81, menunjukkan siklus masih di fase awal hingga pertengahan. Ini biasanya pertanda tekanan aksi jual dari miner belum terasa, sehingga market relatif stabil. Tetapi, setiap pergerakan mendekati level 2,2 harus tetap jadi warning, karena itu biasanya sinyal siklus mendekati puncak. Dari puluhan indikator siklus, 3 yang paling menarik hari ini adalah Bitcoin R999 yang masih di zona bawah, MVRV Z-Score di angka 1,39, jauh dari sinyal euforia, dan ETF to BTC ratio di hampir 8%, menunjukkan minat institusi tetap tinggi tapi belum memanas ekstrim. Secara keseluruhan, sinyal cycle top masih jauh, namun gerak cepat tetap bisa terjadi kalau market dapat katalis makro besar.
Doge versus USDT hari ini berada di sekitar 928,5. Harga terlihat sudah tertekan dari rejection di area 942, di mana indikator RSI 7 di atas 71 menunjukkan market sempat overbought. Harga juga sudah melewati garis tengah Bollinger Band 4 jam dan struktur candle membentuk high yang makin turun. Untuk sekarang, support penting di 915 dan 905 masih perlu diperhatikan. Skenario utama hal ini lebih banyak mengantisipasi tekanan turun, namun kalau harga bisa menembus kembali ke arah 942 atau 95, peluang reversal jangka pendek ke atas tetap terbuka. Itu dia update market kripto hari ini. Semua materi yang dibahas bukan ajakan untuk membeli atau menjual, dan hanya untuk edukasi. Tetap disiplin dan pahami risiko sebelum beraksi di market. Sampai jumpa di update berikutnya.